Erangel akan menjadi sajian pembuka kita untuk hari terakhir dari BMPL. Dan pesawat sudah mengudara di atas Erangel, nampaknya akan menjadi fire drop dari arah barat ke arah timur. Dan oke, ini Cukup fire enak drop. ya, ini fair banget untuk semua tim. Harusnya nggak ada tim yang kesulitan untuk mencapai tujuan mereka. Mungkin SMB pas-pasan nyampe di ujungnya, tapi overall harusnya semua tim nyampe dan aman untuk looting di awal. Gue penasaran nih, Iya. akankah BTR turun di Pochinki sesuai dengan omongan mereka kemarin? Atau mungkin mereka bakal turun di farm? Karena kalau mereka di farm, gampang banget rotasi, gampang banget ngerusuh. Iya, itu kan... BTR turun? Iya dong. Pochinki ya? BTR turun beneran di Pochinki? Atau farm? Wah, nggak tahu ya. Kayaknya mengarah ke farm sih. Kayaknya mereka bakal turun di Pochinki mungkin nanti late game kali ya. Karena di pertandingan terakhir, karena janji mereka bakal turun ke Pochinki di pertandingan terakhir dan mengundang Sabar. seluruh tim. Tapi BTR, oh enggak, dia farm. ke farm sih, Pak. Flo. Dia kayak ke farm, terus baru dia nyamperin tim-tim yang lagi rotasi. Karena kan kalau di farm, itu rotasi mereka cepat banget kemana-mana. Betul, Enak. betul. Tapi ini agak terpusat di tengah sih ya. Kalau kita lihat Rozok agak rame, Oh, DG Pochinki turun? agak rame. DG bakal turun di school. IOG, AE, DG. Ini tim-tim yang udah nggak mungkin lolos. Antara nggak mungkin lolos, Ini atau tau nggak gak pasti sih, lolos. ini gue dejavu banget. Kemarin waktu kita nge-cast Erangel terakhir itu, circle-nya circle-nya nggak sama, tapi posisi Kondisinya. ngedropnya, posisi penumpukannya, ini serupa, Flo. Mirip banget kan? Mirip banget. Oh god. Tapi menurut gue seru pribadi sih. ya, sebenarnya selain emang ngincer lolos, mungkin tim-tim yang udah pasti nggak lolos atau udah pasti lolos, mereka ngincer tambahan duit dari Iya. WCD, $55 kan. Iya. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat, ini adalah kostum yang menjadi requirements-nya ya. Kalau misalkan pemain-pemain kalian bingung, Bang, kostum maksudnya apaan kostum PMPL? Nah, kostum-kostum yang seperti ini yang menjadi standar pemain-pemain pakai di PMPL. Mungkin kalau kita pindah ke tim lain yang mungkin belum menggunakan armor, itu sama semua. Betul. Pakaiannya seperti ini adalah kewajiban semua player tuh menggunakan kostum yang sama. Nah, kelihatan nih, sama lagi bentuknya Iya, kan. betul. Jadi semuanya nggak ada yang ngebling-ngebling gitu ya warnanya, paling Topinya doang palingan. topi, Topi, helmet, tapi tas. secara kostum semua pakai kostum yang sama biar seragam semua bajunya. Betul. Dan kita lihat langsung ada tabrakan Aerowolf dan juga Red Rocket. Red Rocket juga bakal ketemu dengan Geek Fam. Belum genap 3 menit game berjalan udah ada adegan tabrak-tabrakan dan juga pemain yang dipulangkan ke arah lobby. Betul, dan Foxe pun kali ini bakal berlari dengan lapangan. Spray Oh! down dari seorang Kings, malah dibalikin headshot yang sangat baik dari seorang Bubu mendapatkan seorang anggota dari tim Red Rocket. Kita bakal Red Rocket sedikit tertekan, tapi kita bakal pindah kembali ke arah XCN yang lagi damai-damainya lootingnya. Iya, dan ini kita lihat XCN adalah salah Dipanci. satu dipanci dong Datmos si Kings, dan ya Aerowolf juga akan ketemu dengan Red Rocket. Kayaknya tadi mereka split drop ya, dan Renalre udah ke pick off di sini. Namun nampaknya masih ada backup dari Spauf. Mati sih dia, bleeding out udah. Mati sih itu, bleeding out harusnya. Gak bakal selamat sih dia. Gak bakal selamat. Dan mati sendiri. Wait, what? Ya dia bleeding out. Tapi dia kena, matinya kepleset, kena mobil, terus bleeding outnya selama itu sampai bocor. Kan aduh. tadi dia matiin satu orang, dia nabrak satu orang. Pas dia Terus? nabrak turun mobil, dia kepleset, kena juga. Ya ampun, belum genap 5 menit kita sudah melihat beberapa insiden. 3 pemain Flo udah pulang ke arah lobby. Di 3 menit. Di 3 menit. Ya, ya. Kayaknya kita bakal ngelihat pertandingan yang serupa kayak kemarin sih. Ini udah stacking banget dropnya. Tadi Skull juga sudah nge-stack 2 tim. IOG seperti biasa bakal turun di daerah Rozok. Kita akan melihat beberapa tim mungkin akan mencoba mendapatkan poin tambahan. Tentunya tim-tim yang seperti NFT, tim yang nggak boleh tusun sekarang. Nah itu dia, Nah. kita bakal ganti dari tim NFT pelan-pelan, mereka harus mengumpulkan poin juga ya. Dan Yep. gue rasa 10 poin minus itu pukulan cukup keras untuk mereka, tapi bukan akhir dari perjalanan mereka. Mereka masih bisa bangkit, tapi kalau mereka main kayak kemarin, mereka tusun, mereka nggak dapetin kill, sangat shaky performance-nya. Mereka mungkin bisa aja keluar dari posisi 16 besar kalau EVOS bermain dengan sangat baik hari ini. Lagi-lagi kita belum melihat banyak aksi dari tim seperti EVOS yang bisa dibilang merupakan nama besar di scene PUBG Mobile Indonesia. Kalau misalkan mereka mau bangun, hari maunya ini adalah hari yang tepat sih buat mereka bangun. Iya bener banget, ini hari yang tepat dan belum telat kalau mereka pengen bangun sekarang juga, ya nggak Son? Bener banget sih Flo menurut gue. Jadi kalau misalkan kita lihat nih Yasnaya Poliana udah diisi sama Bonafide ya. Seperti biasa belum ada engagement dari tim manapun, berbeda dengan pertandingan sebelumnya di mana kalau misalkan kita tonton ya kemarin itu di menit segini udah ada pertempuran sih Flo.
Iya bener banget, tapi kita bakal lihat dari tim Dranix ya, mereka bakal looting dengan sangat-sangat aman di daerah Severny, tapi belum terlihat juga kalau mereka sedang ingin bermain agresif ya. Mengingat Dranix cukup aman, mereka nggak perlu terlalu agresif juga, Iya. asal placementnya aman dulu hari ini. Ya karena kalau nggak salah Dranix nih di hari-hari sebelumnya sempat mendapatkan poin banyak dan juga Ya, chicken dinner. Kayaknya mereka pengen ngejar ini sih weekly champion ya. Jadi mereka masih pengen nyoba nyari chicken dinner, dapetin kill, tentunya pengen menang biar dapetin weekly champion. Karena menurut gue mereka contender yang cukup berpotensi buat dapetin weekly champion dan IOG di sini. Nah ini tim yang ngeri nih. ini yang ngeri nih. Kalau biasanya kan kita pengen menghindari Bigetron ya. Iya, Ini kita pengen menghindari IOG hari ini. Bigetron juga sih. Bigetron juga. Jadi kalau lu ditabrak IOG, waduh, ini Waduh. nih udah nothing tulus banget dan bahkan mereka udah kayak udah kita hari ini bakal main seru-seruan aja dan Flippy udah diculik sama Wah, Rexa. ini nggak bagus sih. Ini kalau Wah. NFT sampai kehilangan player-player mereka, ini bakal jadi pukulan cukup keras bagi tim NFT karena mereka lagi diambang-ambang. Ini kalau Iya. sampai tim-tim di bawah perform, ini bakal jadi mungkin berakhir perjalanan tim NFT. Iya, Liquid udah ke spot tadi sama Rexa. Lagi-lagi ini adalah tim-tim yang XCN adalah salah satu tim yang sudah bisa dibilang akan memiliki kemungkinan masuk ke playoff-nya sangat kecil. Jadi NFT harus sehati-hati mungkin karena lagi-lagi yang dekat sama mereka adalah tim yang udah nothing tulus. Onyx juga adalah salah satu tim yang harus berhati-hati hari ini. Mereka nggak boleh kepleset kalau misalkan mereka ingin mempertahankan posisi mereka di klasemen. Cuma balik lagi ya, gue beberapa kali lihat tim-tim yang hampir lolos, malah jadi nggak lolos karena mereka main terlalu hati-hati. Heeh. Jadi kayak paling ideal kalau orangnya main, jadi mainnya barbar atau hati-hati, main kayak biasa. Main kayak biasa. Kayak biasa aja, nggak perlu lebay barbar, nggak perlu lebay ngumpet-ngumpet. Main biasa aja, itu udah paling bagus. Iya, karena kebanyakan tim punya mindset jadi udah kita main seaman mungkin, nggak usah buka badan. Tapi masalahnya seperti ini, Rancid sudah ketangkep, tapi DG akan langsung memulangkannya ke arah lobby. Omega terlalu jauh, jadi nggak akan bisa di revive. Dan balik lagi tadi, kalau misalkan lu mainnya terlalu hati-hati, lu ada kemungkinan lu nggak punya informasi tentang keberadaan tim. Iya, kalau main hati-hati jadi gampang ke pick off, kalau main terlalu barbar gampang ke pick off juga. Jadi Iya. emang harus mencari equilibrium dan yang paling benar adalah main seperti biasa, nggak usah Iya. lebay gitu. Ya betul, dan ini ada satu pemain dari XCN, dia ada di rumah sebelah Geek Fam. Ivory hanya menahan saja, lagi-lagi akan mencoba merusak. Oh, di sini akan langsung dipulangkan, tapi what? Pelurunya habis sebelum bahkan dia bisa memulangkan Ronde Morphle. dua. Pixel and Speed, tapi di sini backupnya sudah datang. Suicide Squad dari XCN akan memulangkan Morphle ke arah lobby. Sudah ter-knockdown dan langsung dipanis XCN. Tim gempur di sini, langsung saja 3 lawan 1. Naik motor becak dia. Iya gila. Lu kalau misalkan masih kontes buat masuk ke playoff, lu nggak bakal naik motor Nggak, beca. Dia naik motor becak, kebut, tabrak Kebut, tembok. Oke, so it begins. Ya ini kita mulai nih melihat Nah. tim-tim yang mungkin akan sedikit menggila pada game kali ini. Dan tadi baru contoh pertama ya dari Contoh tim pertama. XCN, yang mainnya rusuh banget tiba-tiba naik gini, motor becak adalah motor yang paling lu hindarin. Yep. Tiba-tiba datang naik bertiga. Iya. Itu kayak, lu ngapain temen gua lu? Langsung kan 3 kayak preman gitu kan. Kata Microboy, Aduh. ini Ah, Bagas, Bagus atau Abi, mana nih yang mau gua ledakin duluan? Lihat. Microboy dropin sama Ryzen. Berdua. Berdua doang. Yang lain? Wah, ini beneran nih. Ada civil war kayaknya. Gila. Jadi si kembar, Luxi Zuxi kayaknya drop di entah berantah. Microboy sama Ryzen bakal coba dapetin kill juga di sisi lain. Kayaknya memang nggak pengen ada lomba-lombaan atau di sini mungkin mereka memang telat rotasi. Gua nggak tahu sih apa yang ada di pikiran mereka. Betul, tapi kita bakal zona pun akhirnya pindah ke sisi kiri dan BTR kayaknya bakal masuk telat Iya. ya. Mereka bakal mengambil late rotation dan mereka bisa tabrakin semua tim yang dalam circle terlebih dahulu dan EVOS. Oh. Gue rasa mereka nggak mau terlalu dekat dengan BTR. Iya, mereka nggak akan mau. Harusnya mereka sadar ya kalau dengan posisi flat patch seperti tadi, ada kemungkinan Bigetron turun di farm. Jadi ada baiknya kita menghindari farm untuk saat ini, hindari jalur rotasi tersebut. Tapi mereka juga harus tahu di Pochinki ada Louvre karena itu memang rumahnya dari Louvre. Kalau misalkan mereka mau nahan di situ, mereka harus siap fight. Tapi Bigetron melakukan late rotation ternyata. Jadi ada kemungkinan EVOS bisa ditabrak sama Bigetron. Oh, dan Onyx mulai ke pick up Oh, juga oleh no. tim Red kali ini. Onyx, mereka nggak mau sampai kehilangan player mereka di awal-awal zona kedua. Ini bukan tempat yang ideal atau saat yang Oh. ideal untuk kehilangan player. Oh, dan ini Redface mengisi water tower. Matthew kayaknya sendirian, dia nampaknya jadi scout dari Onyx. Mencoba mencari compound tapi justru terpick off. Jadi tembakan peringatan bagi Onyx untuk tidak menobrak compound ini karena Redface ternyata sudah menahan bersama dengan satu player lainnya, yaitu Teddy.
Oh, udah kehilangan 2 pemain. Dua player mereka di Oh iya, awal-awal. benar. Dan Red Face sepertinya masih pengen mencari kill untuk menambah pundi-pundi poin dia. Minimal ngejar Fokker. Betul. Karena emang Red Rocket juga kemarin pas kita interview, target mereka adalah untuk masuk ke weekly champion-nya. Dan Iya. menurut gua dengan performa mereka kayak kemarin, mereka juga Top strong 3 dapat sih. harusnya sih bisa masuk top 3. Dan Morph adalah salah satu tim yang masih menjadi sorotan kita ya, karena sedikit underperformance beberapa hari ini. Dan mereka akan mengisi Bukit Kembar, spot yang biasanya gue hindari sih kalau main. Ini tempat yang rusuh banget sih. Iya, Emang rusuh rusuh banget. Dan beberapa tim memang menghindari atau mengincar tempat ini. Tapi kita bakal lihat dari tim Siren mulai terpantau. Mereka nggak mau sampai ke top. Iya, ini adalah tim-tim yang bakal coba main relatif lebih aman karena mereka akan coba main di endgame. Mendapatkan kill dan juga mendapatkan placement point. Mereka nggak akan mau war di circle 2 atau circle 3 karena lagi-lagi menurut mereka itu nggak akan worth it. Betul, tapi akankah dikejar kali ini oleh tim BTR? Mungkin kalau dapat knocknya ya, dapat infonya, oh itu Siren, pasti digas menurut gue sama Bigetron. Iya, menurutku juga gitu sih. Karena baik lagi ya, tim-tim yang memiliki posisi di paling bawah atau paling atas itu udah aman banget. Betul. Udah nggak usah terlalu mikirin gimana lagi, kecuali mungkin mereka mengincar weekly ini ya, Iya. MVP-nya ya. Betul. Dan ini Onyx udah tinggal 3 pemain, XCN sudah masuk dalam pantauan. Mengintai pergerakan tim Onyx. Iya, ini dia nih Suicide Squad-nya nih. Yang berbahaya sih menurut gue. Onyx nih dalam incaran XCN kayak, oke, target kita selanjutnya apa? Kayaknya ada tim boss di sini. Oke, siap-siap ya. Dapat 1 kita push ya. Dan ini. Force pun mulai melihat ke arah side. Ini bakal jadi fight di antara tim-tim yang lagi butuh banget poin. Iya. KZ mulai mengintip juga ke arah tim Siren dan TP mulai dilaksanakan kali ini. Gila ini ada BTR balapan. juga. Ada Fast and Furious nampaknya di padang gandum ya. Sembari BTR juga mulai masuk ke dalam circle tadi berpapasan. Untungnya nggak ada tabrakan kayak kemarin. Iya, dan BTR pun sudah memang ambil high ground kali ini. Dan mungkin mereka mengincar kotak juga ya. Gue nggak tahu nih BTR. Gue nggak tahu nih pikiran mereka. Apakah mereka mau full barbar atau mereka pengen main santuy. Kayaknya sih masih game awal masih santuy sih, Flo. Nanti udah mulai ketiga keempat, mereka iya. potong rotasi orang lain. Iya, tapi ini Siren, akan masuk ke compound yang dimana ada Aerowolf Spawn. Tapi Spawn udah tinggal sendirian, sementara Siren masih punya 4 orang. Mereka punya kesempatan yang sangat baik untuk memukul mundur Aerowolf. The backup dari Aerowolf sudah mulai datang di sini untuk memantau Spawn dari kejauhan. Itu bakal TP dilaksanakan oleh tim Aerowolf yang sudah mendekat ke arah Spawn 3 lawan 4. Siren gak pengen fight di awal-awal gini, yakin gue. Yakin gue, tapi kalau mereka dapetin opening frag-nya, mereka mungkin bisa fight. Tapi justru di sini Aerowolf yang ngalah. Spawn bakal cabut, dijemput sama Potato, udah ada backup juga tadi, kemungkinan besar mereka akan melakukan rotation. Siren masih aman untuk saat ini. Ya, tapi itu bakal ada tim Aero kali ini pelan-pelan mereka akan back off. Mungkin mereka pengen mengincar weekly money juga ya? Iya, betul. Mereka juga sadar kayaknya, oke kita cuma bertiga, kita masih ada target yang pengen dikejar. Jadi mungkin kita akan cabut dulu untuk sekarang lagi-lagi menghindari early engagement di early game. Sementara NFT tanpa kendaraan loh. Tanpa kendaraan dan mereka bakal masuk ke komponen Geek Fam kayak tadi. Iya, tapi kita bakal dari tim Ranix juga bakal langsung memparkirkan kendaraan mereka. Dan Ranix, mereka juga cukup aman sih, tinggal main aman aja hari ini, dapetin poin secukupnya, itu mereka udah pasti aman. Ya, Ranix bisa dibilang udah cukup nyaman lah. Ya, asal main stabil ya hari asal ini. main stabil aja, jangan satu game minimal 6 poin lah, 6 poin. Ya, itu berarti gampang banget kan harusnya dapetin 4 poin kill. gampang banget. Dapetin 4 kill doang udah cukup. Placement point bahkan udah cukup, lebih dari cukup. Dan Iya. di sini udah ada, itu tim nomor 2 tuh berarti EVOS ya kalau nggak salah. EVOS ya, dan Siren pun bertemu dengan EVOS bentar lagi. Ini dia, ini bakal menjadi battle of the day menurut gue. Lagi-lagi kedua tim ini kalau misalkan saling menaklukkan, akan saling mendorong dari papan klasemen. Sementara Onyx juga sudah masih scouting saja. Ada XCN di seberang sana, Nick nampaknya sudah mengetahui hal tersebut. Akan mencoba mencari informasi tapi tidak terlalu agresif. Lagi-lagi mereka harus masih bermain aman. Tapi tidak terlalu aman, memang complicated sih posisi lo di game Battle Royale harus kayak main gini. aman tapi nggak boleh terlalu aman, harus galak tapi nggak boleh terlalu galak. Iya betul, memang harus menjaga kadarnya, seperti lu bilang titik equilibrium. Iya, anja. Bahasa-bahasa yang butuh di translate tuh. Iya, Bang jangan repot-repot Bang bahasanya. Louvre bakal nembusin Blue Zone, kayaknya bakal rotate dari arah Quarry. Karena Ozora kayaknya, kenapa itu ya? Mereka rotate jauh banget loh. Mereka mau menghindari semua tim. Iya benar, mereka rotate jauh banget. Ini bener-bener pakai main road yang udah ada di Blue Zone, sementara KZ di sini. Ini bukan yang melawan mereka pengen cari kali ini. Oke, mereka kayaknya nggak tahu kalau itu bakalan jadi Bigetron sih, karena KZ di sini bakal coba cari informasi. Gue nggak tahu apakah dia sudah nge-spot pemain-pemain ini atau belum. Tapi Foxy udah kena tag, kalau HP kayaknya itu headshot sih kayaknya.
Helmnya udah pasti Iya. pecah dan mereka harus udah boleh keringet dingin sih sekarang. Tapi itu bakal dari tim EVOS, sepertinya mereka masih bertahan dari open field menjaga BTR. BTR mereka berada di ujung circle, tempat yang mereka pengen ngincer. Iya, betul. Karena dari ujung circle, mereka bisa lihat semua tim yang udah set up terlebih dahulu, mereka bisa membongkar pertahanan tim-tim yang udah menunggu mereka. Ya, ini adalah teknik sweeping yang memang Bigetron pede banget maininnya. Kalau misalkan sudah percaya diri, lu punya waktu untuk melakukan hal ini, lu bisa. Dan di sini Casey udah ke spot palanya. AWM. AWM pula di tangan Zuxi, tapi Blue Zone mungkin bakal ditabrak di sini dari Bigetron karena mobil nampaknya akan menjadi pilihan mereka untuk melakukan rotasi. Sementara Microboy masih mencoba melakukan scouting saja, mencoba mencari pemain yang overpicking dari EVOS. Tapi masih belum ada follow up. EVOS juga harus melakukan rotasi karena circle-nya akan membanting ke arah tengah dari Gatka. Betul, bakal dari Oh. juga bakal ke take down. Kali ini Morph lagi berusaha menambah pendukung mereka, tapi Oh, nomor no. si kali ini harus tersungkur juga ke arah tanah dan terpisah jauh ya? Iya, terpisah Dua-dua jauh. ya mereka ya? Iya, main 2-2 di sini, tersisa seorang Jaxi harus melakukan clutch 1 lawan 2. Satu pemain sangat dekat dan akan terjebak di pinggir tebing karena mereka juga harus turun. Ini posisi yang gue bilang, kalau lu harus rotasi, ini adalah posisi yang sangat sulit. Sementara DG di sini akan dilempar molotov. Masih belum kena, pemain dari Morph mulai melakukan rotasi untuk melakukan backup ke arah Jaxi. Ini adalah respon yang tepat dan Jaxi menahan nyawa cukup lama agar bisa EVOS ke take menunggu down? teman-temannya datang dan EVOS akan ke take down. NFT juga. NFT juga akan ke take down, tapi ini Jaxi bakal di-push. 1 lawan 2 udah kelihatan badannya. Jaxi tidak hanya mampu mendapatkan 1 dan bakal langsung di-finish. Sembari XZT akan mencoba merevive temannya kembali. Rensky terlambat datang untuk menyelamatkan Jaxi tadi. Betul, bakal dari tim Morph sepertinya pengen berusaha untuk menyelamatkan Jaxi, tapi udah sedikit telat dan dari tim DG bakal saling nge-revive kali ini untuk pelan-pelan get back lagi untuk perang dengan tim Morph yang udah mulai menekan pergerakan tim DG. Iya, mereka punya posisi yang bisa EVOS menekan kehilangan baik banget. banget. Oh iya, dan EVOS mulai kehilangan satu persatu pemain, sementara Onyx di sini akan bertemu dengan Dranix, ditabrak compoundnya dan Dranix cuma punya satu rumah. Posisi mereka relatif terkunci saat ini. Betul, kita bakal lihat kayaknya tim Aero juga mulai perang dengan tim Lover, mulai kehilangan anggota-anggota mereka, tapi dari tim Onyx sepertinya pengen menahan gempuran dari tim Dranix. Sedangkan cukup aman, Onyx yang gak aman. Iya, dan Siren juga mulai tempur dengan Bonafide. 2 pemain, oh akan ada segitiga kayaknya, dan oh Red Rocket too soon. Harus puas di posisi ke-16, sementara kalau kita lihat di sini Alter Ego ternyata yang akan memulangkan Red Rocket ke arah lobby. Kita lihat sementara ini NFT sudah kehilangan 1 pemain, sementara di depan mereka ada Geek Fam. Tapi mereka sudah punya circle, jadi posisi mereka bisa dibilang relatif aman untuk saat ini. Lebih aman. Tapi itu bakal dari NFT ya. Gua mau lihat apakah mereka masih berani main galak, karena NFT galak banget. Kalau Iya. sampai mereka menemukan posisi yang enak. Oh. Aero juga tumbang di posisi ke-15. 2 posisi itu sudah diambil nih. Iya. Tinggal 3 lagi, 4 lagi. 4 lagi, dan di sini kalau kita lihat justru yang bertahan sampai circle-circle Casey. ini, Casey juga udah ke pick off sama Bigetron, jadi memang kayaknya EVOS ketemu sama Bigetron menurut gua ini bakal jadi sesuatu yang merugikan EVOS banget sih. Pukulan keras ini untuk tim Pukulan EVOS keras. ya. Wow, dan Dranix bakal nge-push ke arah Onyx di sini, di mana Onyx mereka nggak boleh finish di posisi ke-15, sementara Cape hanya seorang diri. Kryzen sudah mengisi rumah yang sama seperti dengan Cape. Hanya terpisahkan oleh 1 anak tangga saja. Granat sudah dimasak oleh Mozart. Cape di sini masih mencoba meng-shuffling stepnya agar tidak terkena granat tersebut. Dan ini udah, Cape harusnya bisa sih digerebek sama Dranix. Ya, ini dari Dranix juga udah mengetahui bahwa ini kayak ada player di atas ya. Iya. Dan Cape cuma menjaga sisi jendela kecil kan dengan 1 Uzi. Teman-temannya mengambil 3 rumah berbeda. Jadi ini semuanya ini nahan jauh-jauh. Onyx nggak mau mati rame-rame. Iya. At least kalau misalkan mereka harus kabur, masih bisa kabur. Dan bakal di-push ini sama Dranix. Onyx 1 pemainnya yaitu Cape akan dipulangkan ke arah lobby. Sudah kehilangan 1 pemain. Alvirlo harus berhati-hati bersama juga dengan Nick karena mereka tinggal NFT berdua. Liquid. Dan Liquid juga bakal ter-take down. Flippy juga akan ter-take down. Dan Kryzen. Granat Connect di sini. Kryzen akan ter-take down. Onyx sebenarnya punya kesempatan buat kabur, tapi kayaknya mereka akan fight di sini. Betul, kita bakal ada tim Onyx sepertinya akan coba untuk melontarkan granat ke arah tim Dranix. Lemparan Molly juga bakal dilempar. Kryzen akankah dia kena kali ini? Dan seperti Kryzen masih aman sementara waktu. Lemparan asap kali ini untuk membutakan pergerakan dari tim Dranix. Sayang banget ya Onyx ya. Mereka punya tempat yang enak banget, tapi ini area mereka diisi oleh Dranix juga. Jadi mereka nggak aman sementara waktu ini. Ini nekat banget sih Nick. Dia melakukan push, ada 1 pemain di luar. Alvirlo akan menjadi orang kedua. Ucup akan berhasil melakukan 1 dan juga 2 di sini. Backup yang sangat baik. Onyx akan pulang di posisi ke-14. Oh, tapi Dan NFT. NFT akan bertemu dengan Louvre. 1 pemain tersisa, Mas Gaga hanya bisa melakukan proning. Ozora melihat dan akan langsung memulangkan Mas Gaga. Louvre mengantongi 5 kill dan memulangkan NFT. 2 tim yang di 16 besar Iya. sudah gugur. Sudah Siren lagi seneng dia. Iya, Siren. Tapi nggak bisa seneng terlalu lama karena BTR sudah di ujung
dari zona mereka. Ya, lagi berbunga-bunga nih si Ren, tapi mereka juga nggak bisa terlalu lama bersantai-santai karena sudah ada Bigetron. Louvre di sini akan masuk dari sisi barat bersama dengan Geek Fam. Nampaknya Bonafide akan berhasil mendapatkan alter ego Badru dan Bubu akan melakukan rotasi. Di depan mereka ada IOG dan juga XCN. Mereka akan dijepit oleh dua tim di sini. Geek Fam kalau misalkan mereka stop di sini bannya udah pecah, jadi tentunya handling akan sangat buruk. Kenju Gas di depan terus. persis gaspol. Bubu bakal keluar dan Kenju masih mampu menahan. Bubu tertek kalau HP, sementara Kenju masih shuffling saja dan bahkan dieliminasi. Geek Fam akan dipulangkan ke arah lobby oleh XCN. Ini dia dan oh, Oh my my god. Si Ren juga pulang kali ini. BFD seneng banget. BFD seneng banget, Terus- EVOS juga seneng banget menurut TP gue. seneng banget. TP seneng banget, TP udah di rumah. Terusin. TP di rumah udah nice. Aduh, mereka butuh yang kayak gini. Ini The Pillars udah mulai pede lagi nih, udah mulai seneng dikit. Tapi mereka kayaknya masih belum bisa terlalu seneng karena perang masih terus berlanjut. Sembari Dranix berhasil mendapatkan compound yang menurut gue enak banget buat ditahan di sekitaran Gatka ini. Dan kita bakal ada Dranix sepertinya masih berusaha untuk mencari pergerakan dari tim sekitar mereka, di mana tim DG yang lagi berusaha mendobrak pertahanan tim Dranix. Dan Dranix nggak kehilangan player manapun. Kita ngomong Iya. mereka butuh minimal 6 poin. Bentar lagi udah 6 poin nih mereka. Iya, ini udah PR mereka udah selesai sih menurut gue. Dan alter ego bakal tertahan. EVOS last man standing ya? EVOS last man standing di Ketemu. dalam mobil, ketahuan sebelahan tadi sama Too Easy. Dan bakal dipulangin di posisi ke-10 menurut gua. Ini 6 tim di posisi 13-18 gak ada yang aman saat ini. BFD dong ya? BFD doang, BFD udah pasti sih. Udah pasti masuk playoff dengan permainan mereka yang berhasil menahan sampai circle ini. Tapi Mereka ini mereka relatif aman sih menurut ya gua. agak lebih aman ya mereka ya. Dan di sini Bigetron masih bertahan hidup dengan 4 pemain. Satu pemain tepatnya sudah pulang yaitu Microboy, tapi mereka udah punya forting yang kuat banget. Forting mereka bagus lagi. Ada mobil yang tabrakan, Iya. membuat celah kecil untuk ngepron di bawahnya. Betul, betul. Dan di sini Dranix akan menemukan DG menahan di satu buah compound yang kecil. Lagi-lagi DG akan sangat sulit untuk melakukan push dan Bigetron sudah dalam killing spree. Zuxi dan Luxi akan tertakedown Ryzen berbarengan oleh Louvre. Tersisa seorang Kata Ryzen. Ryzen, gue revive nggak ya? Revive nggak ya? Revive nggak ya? Guys, gue semua revive nggak? Aduh, sorry guys, nggak bisa di-revive. Tapi itu Easy bakal nge-push di sini ke arah Bigetron. Namun dalam posisi terburuk karena Bonafide Zulhak. Louvre tidak menyangka kalau akan ada Bonafide dari sisi lain menembak ke arah mereka. Ryzen masih belum melakukan revive ke arah Luxi dan Zuxi. Toms akan melakukan proning tepat di dekat Ryzen. Udah ketangkap Oh, oleh ketangkap. Ryzen. Dia nggak revive. Dia nembak dulu, baru nge-revive. Tapi ada yang di revive siapa? Luxi duluan. Luxi dulu. Gak mau Zuxi. Dia nembak dulu dong tadi. Si Zuxi nggak di-revive sama Kali ya, Ryzen. killnya gue ambil dulu ya, baru gue revive ya. Iya. Kan Zuxi, woi serius lah, Oh, revive serius lah. dulu. Oh, yang bener lah. Dan Dranix di sini udah kehilangan satu pemain karena ada DG. Masih menunggu di belakang mereka. Circle nampaknya mengarah ke arah Bonafide. Jadi mereka sedikit lebih diuntungkan. Morph tersisa satu pemain bersama dengan XCN. Ada alter ego juga yang sudah mulai masuk ke dalam circle. DG dan Dranix ini bakal lomba lari sih. Iya, ini mereka bakal berlari dan kendaraan mereka pecah-pecah semua deh. Udah meledak-meledak dan Zuxi dibiarin mati. nggak kenok, di revive tapi kenok lagi. Sewek banget. Dan di spray down. Ryzen bakal tertangkap oleh Bonafide Hitman. Karma does exist. Tapi BFD punya 5 kill ini bakal Iya. sangat aman dan XCN pun mulai terpuruk hanya oleh tim Dranix yang mengambil arah high ground. Dan terlihat tim-tim yang lagi bertanding, sisa 7 nih. Ini tim-tim yang udah nothing tulus sebenarnya. Iya. Yang udah pasti aman, kecuali BFD ya. Mungkin BFD agak goyang-goyang dikit ya, tapi Iya. other than that, semuanya udah aman. Dan kelihatan mereka yang main tenang. Iya, mereka nggak terlalu panik dan ini DG last man standing. Nampaknya bakal dipush sama Dranix biar mereka bisa masuk ke circle dengan aman. XZT di sini ternyata menahan di blue zone. Ryzen bakal nge-push di gaspol. Nggak mau kehilangan satupun poin dan DG akan tereliminasi. Dranix berhasil mendapatkan 5 kill untuk kembali membuka jalan lebar untuk mendapatkan weekly champion. Tapi satu pemain mereka yaitu Mozart sudah ter-knockdown. Alter Ego akan menabrak compound Bonafide. Sekarang tersisa 6 tim. Lebah dari Bonafide masih bertahan juga dan mereka berada dalam zona. Mereka tinggal bermain lebih hati-hati aja dan pastikan bahwa mereka bisa masuk ke dalam 3 besar. Oh, Zabrol bakal bertemu dengan Dranix dan bakal dieliminasi langsung. Tersisa 5 tim saat ini. Zulhak akan menjadi garis pertahanan dari Bonafide menahan backstep. Ada 3 pemain di sana, 1 granat dilempar dan udah kelihatan badannya Zulhak di sini akan mencoba menahan badan sembari alter ego mulai masuk ke dalam compoundnya. Zulhak berhasil mendapatkan 1, masih ada 1 pemain lagi Zulhak dan bahkan mendapatkan yang kedua.
tersisa satu pemain lagi dan my god! Bonafide Zulhak triple kill mengirim alter ego ke arah lobby. Dan mereka sudah secure 4 besar, kali ini tinggal menyisakan satu player IOG juga yang bertahan sementara di daerah outfield. BFD minimal 3 besar dapat nih. Dengan jumlah total 8 kill, itu jumlah poin yang sangat-sangat aman mengingat kompetisi mereka semua rata. Iya, ini Bonafide bakal nge-push The Pillars turun. Ini Bonafide bakal mengisi posisi 13 saat ini dengan skor yang seperti ini ya. Jadi The Pillars akan turun ke posisi 14, Bonafide bakal naik. Dan menurut gue Bonafide udah relatif aman buat masuk playoff. Betul, kalau mereka stabil aja hari ini. Betul. Stabil aja, nggak usah wah mainnya. Tapi game ini mereka wah banget, 8 kill, Ya. 4 besar. Ini udah more than enough sih buat Bonafide menurut Jauh gua. dibanding cukup Ha. ya, betul. Iya, Tinggal dan- next game ya 6 poin, 6 poin, Ha. 6 poin juga aman. Iya, mereka sebenarnya satu-satunya kemungkinan mereka nggak masuk playoff adalah mereka abis ini tusun semua, Yang lain jago semua. terus yang lain chicken semua. Iya. Nah itu adalah hal yang mereka nggak inginkan dan Dranix ada di open position banget, XCN juga ada di open position. Menurut gue Bonafide harusnya bisa dapat chicken dinner sih, kecuali mereka keculik sama Omega yang masih lurking aja. Betul, beda cerita itu ya, beda Iya. cerita. Tapi IOG harusnya nggak bakal bertahan lama dengan mereka berada di luar zona. Mereka Betul. juga harus merangkak tanpa kendaraan, last man standing juga. Harusnya agak susah. Harusnya agak susah sih. Omega nggak, fortingnya juga udah kuat banget dari Bonafide. Bonafide harusnya bisa dapat chicken. Lizer sudah nge-spot satu pemain dari Bonafide. Dranix masih punya 4 pemain, tapi mereka berada di open field. Bukan tempat terbaik untuk menahan angle tentunya. Hitman bahkan sempat mengambil crate terlebih dahulu. XCN ini bakal jadi segitiga cinta sih. Dan sementara ini Bonafide kembali memperkuat forting mereka. Oh, rewind bakal ketangkep. Karena tadi ada celah untuk mengenok dirinya. Betul, kita bakal dari Dranix masih bertahan dengan sangat baik juga. Mereka memiliki 4 anggota yang masih hidup dan kita bakal tapping dengan Mini dan juga RDS oleh seorang Lizer mengincar pergerakan dari tim BFD yang masih mengambil juga beberapa forting dan satu kotak depan mereka. Itu udah reset full armor. Ya ini bakal siapa yang nemuin duluan sih menurut gua. Kalau misalkan, ini ada orang ditembak duluan, menurut gua itu yang bakal menang. Karena lagi-lagi ini udah open field, gak ada cover sama sekali. Kita lihat semua udah kena. jadi ulet keket dan Zulhak bahkan berhasil mendapatkan Rexa. Xcurity tadinya yang mau ke sana langsung cancel karena ada satu pemain yang kena kayak nggak jadi deh. Nah, skip dah. Skip deh. Karena kalau dia ke sana dia pasti ketahuan juga. Kata IOG, hati-hati lu semua. Hati-hati lu semua, kutandai kau. Tandai kau. Kutandai kau. Mozart mulai menanggalkan armornya satu persatu biar lebih tipis badannya. Ini dulu dia, apa? Ya, Tas tas ya. tepatnya. Armornya udah mau pecah, tapi Iya. dia nggak kelihatan. Nggak Saya kelihatan. adalah rumput, saya adalah rumput. Saya adalah rumput dan rumput adalah saya. Dan Bonafide masih punya 3 pemain, Dranix juga lengkap dan Dranix udah menyebar pemain-pemain mereka biar bisa dapat angle yang bagus dan Xcurity bakal tertangkap dipulangkan ke arah lobby. Ucup juga berhasil melakukan hitman. Sekarang Dranix berada di atas angin untuk mendapatkan chicken dinner mereka hari ini. Betul, kita bakal dari tim IOG masih pelan-pelan merangkak ke arah zona di mana player mereka Omega. Wah. Kayaknya ngincer chicken nggak sih? Iya sih, menurut gua kalau Dranix ke pick off sama Bonafide 2 pemain aja, Omega bisa dapat chicken. Tapi itu sangat unlikely, sangat kemungkinan terjadinya sangat kecil. Atau dia mau rusakin siapapun yang udah hampir chicken digangguin sama dia. Dranix, BT sih. Atau BFD. Atau enggak BFD. Ya, lagi-lagi perusak chicken. XCN Kenju juga udah tinggal Kata dia sendirian. merangkak aja semuanya. Deket banget, Ya aku tahu. deket Kelihatan banget. nih. Ini pasti udah kelihatan. Ini Omega pasti udah ngelihat dan dia bakal nembak hitman. Loh, Bonafide langsung kaget. Kok ada yang nembak, rumputnya Zulhak. Bakal ketek kalau RSP Bonafide bakal bete banget sama Omega hari ini. Betul, yang dapetin dia siapa tadi ya? Eh, Ken juga? Oh enggak, BFD yang dapetin BFD, dia. BFD. Dan ini chance juga Oh, untuk udah tim. ketahuan. Dari harus maju. Ya, ini Harus udah maju. Maju! maju, tancap gaspol di sini. Lizer langsung buka ke kanan, tapi harus berhati-hati karena ternyata Bonafide punya angle yang cukup kuat. Sekarang mereka kehilangan satu pemain, masih Serbu! ada rewind dan juga Zul. Ada satu pemain lagi dan Zulhak akan tumbang. Dranix akan berhasil mendapatkan chicken dinnernya yang pertama. Betul, dengan total kill yang cukup banyak. Ini 11. kan sangat mengamankan posisi Dranix. Juga BFD sangat-sangat aman. Ya, ya. Tim-tim di bawah masih dak-dik-dik nih mereka. Ya. Ini sekarang The Pillar The sudah Pillar. keringetan nih. Keringetnya udah segede-gede jago.